Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekaligus saya mau katakan, satu kali akan ada tangisan bagi mereka-mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Dan bagi orang-orang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan dan seluruh keluarganya. Mari kita berdoa dan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang punya hati yang menerima Yesus dan berdampak bagi lingkungan kami, bagi orang sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Kisah Rasul 6 ayat yang ke-3 dan ke-5. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku, pilihlah 7 orang dari antara yang terkenal baik, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat, ayat yang kelimanya, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, orang pengurus agama dari Antioquia. Kita melihat di sini bahwa bagaimana orang-orang yang hidup membawa dampak. Tema kita adalah hidup membawa dampak. Seharusnya bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, seharusnya mereka harus memiliki apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Yang pertama dikatakan orang hidup membawa dampak. Kalau Anda mau hidup membawa dampak, firman Allah katakan terus terang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terkenal baik, ya, bukan terkenal korup, bukan terkenal jahat, bukan terkenal curang, bukan terkenal pula melakukan apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Tetapi jelas dikatakan mereka adalah orang yang terkenal baik. Jadi orang-orang percaya yang tadinya mungkin hidupnya tidak berkenan akan menjadi berkenan. Yang kedua, Alkitab katakan untuk kita memberikan hidup yang berdampak, yang kedua, orang tersebut harus penuh iman. Ya, kita lihat bagaimana 7 orang yang dipilih untuk melakukan tugas yang memberikan pertolongan bagi orang-orang lain, dan mereka bukan hanya terkenal baik, tapi mereka juga penuh dengan iman. Ya, orang-orang yang penuh dengan iman tentu mereka akan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah orang yang membawa dampak, hidup mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama terkenal baik, yang kedua penuh iman, yang ketiga penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, Allah lah yang akan membiarkan, Allah lah yang akan dibiarkan, Roh Kudus lah yang akan dibiarkan, firman Allah yang akan dibiarkan menguasai hati dan pikiran mereka. Dan kita lihat bagaimana Stefanus, bagaimana Filipus, dan bagaimana yang lain memberikan pengaruh mereka, dampak yang begitu luar biasa bagi orang-orang di sekitar mereka, baik dalam mengatur, baik dalam memberikan kesaksian iman mereka. Bahkan kita tahu Stefanus, karena dia penuh dengan Roh Kudus, sekalipun orang-orang melakukan hal yang jahat kepadanya, dia mengatakan supaya Tuhan mengampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang mau saya bilang adalah, walaupun Anda terkenal baik, penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, bukan berarti Anda bebas dari segala
kekacauan dunia ini, atau bebas dari segala hal yang tidak menyenangkan. Buktinya kita melihat bagaimana Stefanus. Tapi yang jelas Stefanus dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Dia memberikan dampak bagi orang-orang, sehingga orang-orang yang di sekitarnya yang tidak sejalan dengan firman Allah melakukan apa yang jahat dengan dia. Tetapi kita tahu bahwa Stefanus tetap melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah. Keempat adalah orang tersebut harus penuh dengan hikmat. Untuk hidup berdampak kita harus hikmat. Hikmat ini tidak dapat di bangku sekolah. Hikmat ini dari Tuhan. Jadi ketika kita seperti contoh bagaimana Salomo ketika dia meminta seseorang untuk membelah anak atau memotong atau membagi dua anak seorang pelacur yang didapati sudah mati, tetapi mengaku anak orang lain, anak pelacur lain menjadi anaknya. Dan kemudian si Salomo dengan jelas mengatakan bahwa bagi dua anak itu. Dan orang yang punya ibu yang tidak sampai hati melihat anaknya akan disembelih, lalu dia katakan, tidak, berikan saja anak itu kepada yang mendakwa itu. Dan kemudian si yang ya supaya jangan dia menjadi bagianku, dan dia juga bukan tidak bagiannya. Dan Alkitab mengatakan, Salomo dengan jelas mengatakan, berikan dia kepada yang tidak mengharapkan, yang tidak mengharapkan anak itu, karena dialah ibunya. Artinya begini, bahwa kita tidak dapat menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita, dengan kecakapan kita, dengan pengetahuan kita. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh ilham daripada Allah, supaya kita dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Kita lihat bagaimana Salomo dengan segala hikmatnya, dan dia dapat mengatasi segala persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Israel. Dia sebagai raja, dia masih muda, tetapi dengan hikmat Allah dia berhasil membangun kerajaannya. Jadi kalau kita mau berdampak, biarlah keempat hal ini menjadi bagian hidup kita. Dan saya mau katakan, kiranya setiap kita memberikan dampak bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami hidup yang memberikan dampak bagi orang-orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.